doa seorang ibu adalah sinyalnya anak sama dengan sinyal ibunya. Bahkan ada penelitian di dalam tubuh seseorang itu, ini penelitian biomolekuler ya, di diri saya 25% dari ayah saya, 75% dari ibu saya. Makanya mengapa di dalam kita menghormati orang tua, Nabi mengatakan yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ada lanjutannya tuh, ada yang lima? Saudara kandungmu. Ibu berapa kali disebut? 3 kali. Sekarang 75% dengan 25% berapa kali itu? 3 kali. Makanya Bu, kalau ibu semangat, anak semangat. Bukan kalau ibu pintar, anak pintar ya. Ibu semangat, anak semangat. Semangat apa? Semangat mencari ilmu, makanya jadi pintar. Wah? Maka ibu sekarang semangat. Ya. Kalau ibu sedih, anak 3 kali sedih. Kalau ibu tenang, anak 3 kali tenang. Kalau ibu marah, anak 3 kali marah. Berarti yang dibetulin siapa Bu? Itulah makanya kita taklim setiap hari. Supaya apa? Supaya kita senang, supaya kita tenang, maka anak 3 kali tenang. Suami berapa kali Bu Aisyah? Suami 1 kali aja kalau dari kita. Kalau suami kita bisa 3 kali senang, dari mana? Dari ibunya. Kalau ibunya senang, dia 3 kali senang. Kalau ibunya kesal, dia 3 kali kesal. Siapa yang masih punya ibu mertua? Kan? Bikin gembira ibu mertua kita itu. Walaupun ibu nggak cocok, bikin gembira dia. Supaya apa? Supaya suami kita 3 kali gembira. Paham ya Bu? Siapa punya anak laki? Kasih tahu sama anak laki. Saya juga begitu sama anak laki saya, 4 lanang beliau kakung jalan. Nah, sinyalmu dari ibumu. Kalau ibu gembira, kau 3 kali gembira. Kalau ibu bilang sukses, kau 3 kali sukses. Kalau ibu marah, kau 3 kali marah. Kasih tahu istrimu ya. Kasih tahu begitu. Kenapa? Makanya kita kalau berumah tangga, perempuan milik suaminya dan suaminya milik ibunya. Makanya berbahagia yang punya anak laki. Anak perempuan gimana Pak Isa? Berbahagia juga. Kenapa? Sinyal ibu masuk ke anak perempuan kita, anak perempuan kita punya anak lagi, sinyal kita masih jalan. Karena dari perempuan. Dan kalau cucu kita perempuan, masih punya kesempatan sampai cicit kita sinyalnya. Cicit kita perempuan masih terus jalan dia. Makanya punya anak perempuan dikatakan ahli surga, kenapa? Sinyalnya jalan terus. Dan Islam sangat seimbang. Sinyal untuk doa dari ibunya, tapi yang disebut nama nasab bapaknya. Seimbang nggak Bu? Seimbang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli ibadah dan ahli berdoa ya. Kita doa dulu sedikit ya Bu. Baca salawat dulu ya. Kenapa? Karena pada saat kita bersalawat, sinyal kita jumpa Rasulullah. Rasulullah. Begitu juga kalau di mall. Pas di toko berlian. Kan di depan kan? Saya sering tuh dulu tuh. Ya Allah, ya, Mira delima mata 1, Masya Allah. Insya Allah saya punya 1 ya Allah. Kalau saya tidak naik, tidak angkat tangan, itu jatuhnya niat. Dan dapat Bu. Cuman agak lamaan. Bisa 4 bulan, 5 bulan baru dapat. Setelah tahu bahwa doa lebih kencang sinyalnya, di depan toko begini. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ya Allah. Mira delima mata 1 ya Rabb. Lapangkan rezekiku ya Allah. Saya punya 1 ya Rabb. Sambil ngebayangin. Kenapa? Karena dalam doa kita harus membayangkan, harus visualisasi agar otak kanannya bekerja. Paham ya Bu? Itu dapat lebih cepat, 2 bulan dapat. Kenapa gini? Untung saya nggak suka terlalu pakai berlian. Kalau nggak setiap mall saya begini. Saya lebih senang laptop, InFocus gitu ya, karena itu untuk ngajar. Jadi suatu ketika saya pernah di mana? Astagfirullahaladzim, gak lupa ya. Jalan sama suami. Biasalah bapak-bapak kan, suami yang bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik, dia akan jalan 5 meter dari istrinya kan. Nah termasuk suami saya, karena dia bukan sentuhan fisik. Kalau bahasa kasih sentuhan fisik pasti dia gandeng-gandeng kita. Dulu jengkel Bu, dulu jengkel, sekarang paham. Ya, nah sama. Waktu ke tempat jual laptop, saya berhenti di etalase lihat laptop. Suami udah agak ke sana. Terus saya begini di depan etalase. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Allah. Lapangkan rezeki ya Allah. Itu laptop itu ya Allah. Saya mau ya Allah. Suami saya kan jalan duluan kan. Dia lihat istrinya nggak ada, dia nengok. Dia nengok,
dia lihat istrinya lagi begini. Itu langsung otomatis dia balik, Bu. Dia perhatiin saya nggak rasa dia ada. Terus dia langsung masuk ke toko. Dia bilang apa? Mas, ibu itu kasihan, kasih aja tuh. Dia laptopnya nanti saya yang bayar. Saya nggak tahu ada dia, saya masih doa khusyuk. Sambil ngebayangin laptop udah di tangan. Pas selesai, amin ya Allah, saya buka mata, saya lihat suami saya di situ, di depan situ, dia begini, sini, saya, sini. Kenapa Mas? Kamu mau? Iya nanti insya Allah kalau ada uang. Udah saya beliin tuh. Masya Allah, alhamdulillah, saya cium tuh suami saya tuh. Kenapa Bu? Kan saya doa. Sinyal saya jalan nggak? Yang kena pertama suami saya, karena dia 5 meter dari saya. Makanya itu sinyal narik. Kenapa? Kan saya nggak minta sama dia, Bu. Saya minta sama Allah, karena tahu ilmu ini angkat tangan. Rupanya sinyal yang jalan atas izin Allah yang dicolek suami. Dan dia bikin. Itu bukan salah saya. Kenapa? Saya yakin kalau saya langsung minta sama dia, ya beliin aku laptop, dia pasti jawabnya laptop lama aja nanti kita servis. Makanya saya nggak mau ngomong, nggak mau minta sama dia. Begini, dia yang kena. Proses itu nggak usah kita pikirin. Kenapa? Itu jalan dengan sendirinya. Tapi karena yang dia belikan karena saya nggak minta, tentu dia lebih ikhlas. Walaupun alasannya dia malu lihat istrinya begini. Ngerti Bu? Ya Allah. Paham ya tentang doa ya? Nah, supaya sinyal ibu mengarah ke orang yang kita doakan, makanya sebut namanya. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk suamiku Priyanto bin Sismadi misalnya. Harus nama panjangnya ya Bu, pakai binnya ya Bu. Kenapa? Nama banyak. Priyanto itu di Indonesia banyak banget. Kalau saya bilang ya Allah saya kirimkan doa ini untuk Priyanto, semua Priyanto kena. Saya takut pas lewat jalan yang namanya Priyanto langsung berkeliling gitu. Tetapi karena saya bilang Priyanto bin Sismadi, nah berarti kena suami saya. Bahkan dalam Islam orang Arab itu ada budaya tambah satu nama kakeknya. Supaya apa? Khususon sinyal itu menuju ke situ. Saya doa, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk suamiku Priyanto bin Sismadi bin Parto Dimulyo. Lengkap banget. Maka sinyal itu akan ke sana. Tetapi ingat, kalau kita omong baru separoh, maka harus dibayangkan. Kenapa? Karena waktu membayangkan kerja otak kanan. Otak mana Bu? Kalau ngomong kerja otak mana? Jalan pesannya di tubuh mana? Sinyalnya baru dorong ke kanan. Membayangkan otak mana bekerja? Kanan. Jalan ke tubuh mana nanti pesannya? Kiri. Didorong sinyalnya. Itulah makanya khusyuk. Bu Aisyah, saya susah membayangkan wajah suami saya. Kenapa? Agak buram-buram gitu. Bu, memang kita jarang membayangkan, makanya waktu disuruh membayangkan agak susah. Ya, nggak usah repot, nggak usah bingung. Kenapa? Kerja otak kanan selain membayangkan atau visualisasi, dia bisa melihat gambar. Paham ya Bu? Maka lihat fotonya. Ibu di gadget ibu ada foto suami nggak? Yang muka sendiri? Mulai kalau nggak ada, mulai ntar malam fotoin. Kalau perlu tambah depan, tambah kanan, tambah kiri. Ibu harus punya. Jadi pas ibu doakan buka fotonya. Kenapa? Untuk mengaktifkan otak kanan. Makanya zaman dulu kalau kita bilang sama ustadz-ustadz kiai-kiai besar, kiai doakan anak saya, pasti dia tanya ada fotonya nggak? Kenapa? Untuk mengaktifkan otak kanan. Walaupun saat itu belum ditemukan penelitiannya. Ya? Makanya dalam gadget ibu harus punya foto pasangan hidup, harus punya foto orang tua, harus punya foto anak-anak. Kalau ibu nggak mau memvisualisasi, jadi ibu buka fotonya. Allahumma sholli wa sallim. Kenapa? Sinyal ini akan menuju orang yang ibu sebut. Paham ya Bu? Saya mau doain Bu Aisyah, saya doakan Ibu Aisyah gitu ya. Kalau cuman Aisyah saja banyak banget Bu. Siapa yang namanya Aisyah di ruangan ini? Angkat tangan. Tuh, udah 2 tuh. Ada lagi di atas barangkali. Tuh ada juga 3.
Yang namanya anaknya Aisyah, tambah banyak. Nama Aisyah tuh banyak banget, Bu. Mulai istri Rasulullah sampai yang ditangkap di Kuala Lumpur itu namanya Aisyah. Ya, kapser depan rumah saya juga Aisyah namanya, Bu. Cuman kalau ibu doakan, ya Allah saya kirimkan doa buat ibu Aisyah Dahlan, karena Dahlan nama suami, nama ayah saya, bukan nama suami ya. Aisyah binti Dahlan, itu bisa saya. Tapi kalau kita cari Aisyah Dahlan di dalam Google atau di dalam YouTube, bisa 2 orang loh, Bu. Makanya mengapa disuruh tambah nama kakeknya, Aisyah binti Dahlan bin Husain. Jadi Aisyah Dahlan Husain, itu pasti saya. Dan ibu membayangkannya seperti itu. Paham tentang ini? Sama kerja gadget kita, Bu. Ya, ibu gadgetnya ada berapa kontak di situ? Hah? Berapa kontak, Bu? Mana sih HP saya? Ya. Oh ya sudah. Jadi gadget kita kan punya berapa kontak? Ada 100 kontak nggak, Bu? Lebih. Kalau ibu mau bicara sama yang namanya ya Ibu Aisyah, kan ibu searching kan? Aisyah. Ada berapa Aisyah? Karena teman ibu Aisyahnya banyak. Tapi kalau buat saya, ibu mungkin tulisnya Dokter Aisyah Dahlan. Kadang-kadang lebih lengkap lagi ibu-ibu tulis di gadgetnya, Dokter Aisyah Dahlan dalam kurung narkoba. Itu saking lengkapnya. Nah, ibu pencet itu barulah betul-betul kita akan sinyalnya mengarah ke dia, bukan? Sama sinyal kita drive, kita kendalikan, sebut nama lengkapnya sesuai nama pertama yang ditulis di aktenya, sesuai nama pertama yang ibu tulis di dalam daftar gadget ibu. Seperti itu kira-kira. Kalau ada fotonya di gadget ini, itu lebih asik nggak kita WA-nya? Kenapa? Karena kita yakin, oh iya Ibu Aisyah. Kenapa? Fotonya dia. Kalau nggak ada fotonya suka ragu-ragu, bener nggak ya? Atau fotonya gambar kembang, ini bener nggak ya? Paham tentang itu, Bu? Buatan manusia saja cara bekerjanya begitu, apalagi otak kita yang buatan Allah. Sampai sini bisa sepakat dulu? Bisa doakan anak sambil ngebayangin wajahnya, atau foto, ya, lihat fotonya. Bisa doakan orang tua kita sambil lihat wajahnya. Bu Aisyah, saya sekilas saja, nggak masalah. Yang penting usaha untuk melihat. Kenapa? Otak kanan bekerja. Paham sampai sini? Bu Aisyah, sekarang bagaimana memperpanjang sinyal, Bu Aisyah? Wudu memperpanjang sinyal. Yang mana, Bu Aisyah? Karena sinyal keluar dari titik-titik kita nih, Bu. Ya, ada ini nggak? Ini nih, maaf. Nih, titik-titik ini dia ada di bawah kulit, Bu. Ada di bawah kulit. Dia bentuknya bulat dan dia berputar. Kalau dia berputar ke kiri, sinyal memanjang. Kalau dia berputar ke kanan, sinyal ke dalam tubuh. Makanya kita bantet, Bu. Makanya kalau kita lagi sakit, setelah minum obat dokter, tetap cari makanan yang panas-panas, ya. Selain keringet keluar dari kulit, yang di bawah kulit juga terputar ke kiri, sehingga lepas semua penyakit kita. Ada juga pakai kerokan, karena kerokan juga membuka sinyal. Ada yang suka dipijat, ada yang suka dibekam, ada yang suka pakai akupuntur di titik-titik ini. Paham ya, Bu? Nah, wudu itu membuka cakra yang kena usapan air tersebut. Jadi mana aja, Bu? Wajah. Dan harus diusap, ya. Kenapa? Karena dia di bawah kulit, jadi harus diusap. Tangan harus diusap, ya, Bu, supaya terbuka. Banyak juga kita begini nih, Bu. Air ngacut, itu nggak mantep bukanya. Kepala, karena titik-titik cakra dari dahi sampai belakang ada, makanya memang lebih afdol ke belakang. Walaupun memang 3 helai aja kena bisa, cuman lebih afdol kalau ibu bisa sanggup ke belakang. Kita sering suka malas buka hijab kita gimana, Bu? Kena juga, Bu, cuman yang di depan doang. Telinga, kaki sampai mata kaki. Itulah sinyal terbuka. Maka orang lagi dalam keadaan wudhu, sinyalnya panjang. Hati-hati bicara. Kenapa? Omongan kita akan terbroadcast lewat sinyal kita karena kita sudah wudhu. Dalam keadaan wudhu, bicara yang baik-baik, berpikir yang baik-baik. Dalam keadaan wudhu kita mencela orang, maka celaan itu akan keluar dari tubuh kita. Yang bahaya apa? Sinyal kita bisa menarik apa? Kejadian. Menarik apa? Peristiwa. Menarik apa? Orang. Menarik apa? Benda. Yang bagaimana? Yang seperti kamu ucapkan.
Dalam keadaan berwudu kita celah orang, ih orang itu tambah hitam ya, maka kita akan tambah hitam, Bu. Paham ya, Bu? Maka dia narik soalnya. Bu Aisyah terlanjur, Bu Aisyah, maklumlah perempuan 20.000 kata. Ih orang itu hitam banget, langsung istighfar. Ih, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Maka insya Allah itu nggak jadi, Bu. Paham ya? Apalagi memperpanjang sinyal sholat. Kalau wudhu itu hanya kena usapan, sholat seluruh ya cakra di badan, karena dia ada gerakan, kemudian gerakan bersujud, gerakan ruku, itu membuka belakang dan depan. Makanya mengapa habis sholat kita diminta untuk ucapkan doa dan ucapkan niat kita ya? Hanya habis sholat tidak, sepanjang sholat itu kita sholat subuh, sinyal kita panjang, kemudian kita beraktivitas subuh sampai zuhur, itu omongan kita, pikiran kita nyala terus, Bu, sampai zuhur. Ini sebentar lagi kita sudah lobet, ini sebentar lagi. Makanya nanti disuruh berdiri untuk tegakkan sholat zuhur, maka sinyal naik lagi sampai asar, asar juga begitu sampai maghrib. Itu kehebatan sholat. Bu Aisyah, kalau saya subuh ambil qobliyahnya itu tambah keren lagi. Kenapa? Sinyalnya tambah banyak, tambah panjang. Makanya dikatakan kalau kita ambil qobliyah subuh, seluruh isi alam semesta itu milik kita. Kenapa? Sinyalnya panjang. Bu Aisyah, ngapain sih ngomong sinyal? Memang di dunia ini kita bicara sinyal. Untuk apa? Untuk kita ngomong, tersampaikan omongan kita, dan kalau kita minta sesuatu ditarik. Jangankan sinyal tubuh kita, sinyal gadget aja kita sibuk minta. Setiap sampai tempat, ada sinyal nggak di sini? Kan itu. Ada wifi ya? Kan itu kan? Itu baru buatan manusia, kita cari sinyal mulu. Apalagi tubuh kita. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal? Infak sedekah, zakat, infak sedekah. Makanya kalau ibu habis berinfak, tadi kotak lewat ya, Bu, itu hati-hati ngomong. Kenapa? Sinyal ibu lagi panjang. Maka ada baiknya habis sedekah, habis infak langsung doa. Apakah ibu saat itu sedang sakit, langsung ibu doa minta kepulihan. Apakah saat ini ibu sedang berlara diri, langsung doa. Apakah saat ini anak ibu sedang sakit, langsung doa setelah ibu kasih infak. Apalagi yang bisa perpanjang sinyal? Saum. Saum. Makanya pada saat kita saum tidak boleh ngomong yang jelek-jelek. Kenapa? Nanti terbroadcast. Bahayanya apa? Nanti ditarik peristiwa yang seperti omongan buruk kita ini. Paham ya, Bu? Apalagi memperpanjang sinyal? Tawaf di Ka'bah. Di Ka'bah ya, Bu, bukan di mall. Kenapa? Karena tawaf itu berputarnya ke kiri, dan pada saat berputar ke kiri, pori-pori cakra kita di bawah kulit langsung juga berputar ke kiri. Makanya mengapa kita ya diminta oleh Allah seumur hidup minimal 1 kali pergi tawaf di Ka'bah. Apakah itu umroh, apakah itu haji? Ya, Bu, mudah-mudahan kita punya lapang waktu, lapang rezeki ya. Bareng-bareng umroh asik ya, Bu. Saya insya Allah doakan ya, Bu, mau umroh insya Allah April ya, tanggal-tanggal di awal April. Yang mau ikut ayo sama-sama ya. Jadi pada saat kita nanti tawaf ya, karena 7 kali maka dia berputar 7 kali. Makanya doa pada saat kita di dekat Ka'bah itu sangat mujarab. Kenapa? Pori-pori kita terbuka, sinyal panjang banget. Dan karena yang tawaf banyak, maka bertambah keren itu sinyalnya, Bu. Membawa doa kita ke Sidratul Muntaha, ke Lauh Mahfuz. Maka kalau lagi tawaf hati-hati ngomong. Ibu lagi tawaf ngingetin sendak, aduh ntar hilang betulan, Bu. Kenapa? Omongan ibu, pikiran ibu terbroadcast. Kamu sampai sini ya. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal? Ibu hamil. Siapa yang sedang hamil sini? Itu sinyalnya panjang, Bu. Lebih panjang dibanding ibu nggak hamil. Makanya mengapa saya senang hamil 5 kali, Bu. 5 kali 10 bulan. Suami saya kalau saya hamil, dia langsung kasih list pekerjaannya, saya baca terus setiap hari. Makanya orang hamil nggak boleh ngomong sembarangan. Ada di Jakarta soto, di Jakarta apa di BSD ya, soto Kudus itu orang hamil boleh gratis dan tidak rugi soto itu. Kenapa? Orang hamil kasih makan karena sinyalnya panjang, dia doain lapang rezeki. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal? Usia lanjut, sinyalnya makin panjang. Siapa yang sudah di atas 55 tahun? Itu sinyal ibu lebih panjang dari kami yang masih muda ini.
udah 51 muda ya. Paham ya Bu? Makanya mengapa kita harus minta restu orang tua? Mengapa kita harus juga minta restu orang yang dituakan? Apalagi ibu. Kenapa? Sinyal kita ini Bu, itu datang dari ibu kita. Sinyal Aisyah Dahlan itu sama dengan sinyalnya ibu saya Hermina binti Ishaq. Anak saya lanang Priyo Kakung Jaler Ragil, sinyalnya itu dari saya, bukan dari ayahnya. Suami saya Priyanto Sismadi, sinyalnya dari ibunya, bukan dari ayahnya. Ibu yang perempuan semua ini sinyalnya dari ibunya ibu. Paham Bu? Kalau ini di analogi, ini bukan di endorse ya. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Ibunya Indosat, anaknya Indosat. Ibunya ya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Bapaknya belum tentu Telkomsel, mungkin Indosat bapaknya. Paham Bu? Bisa nggak suami istri saling mendoakan? Bisa. Telkomsel telepon Indosat bisa nggak? Indosat telepon Telkomsel bisa nggak? Tapi berbayar. Dia agak kerja keras. Tapi kalau Telkomsel ke Telkomsel gratis Bu. Jadi makanya kekuatan doa seorang ibu adalah sinyalnya anak sama dengan sinyal ibunya. Bahkan ada penelitian di dalam tubuh seseorang itu, ini penelitian biomolekuler ya, di diri saya 25% dari ayah saya, 75% dari ibu saya. Makanya mengapa di dalam kita menghormati orang tua, Nabi mengatakan yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima, ada lanjutannya tuh, ada yang lima? Saudara kandungmu. Ibu berapa kali disebut? 3 kali. Sekarang 75% dengan 25% berapa kali itu? 3 kali. Makanya Bu, kalau ibu semangat, anak semangat. Bukan kalau ibu pintar, anak pintar ya. Ibu semangat, anak semangat. Semangat apa? Semangat mencari ilmu, makanya jadi pintar ya? Maka ibu sekarang semangat ya. Kalau ibu sedih, anak 3 kali sedih. Kalau ibu tenang, anak 3 kali tenang. Kalau ibu marah, anak 3 kali marah. Berarti yang dibetulin siapa Bu? Itulah makanya kita taklim setiap hari. Supaya apa? Supaya kita senang, supaya kita tenang. Maka anak 3 kali tenang. Suami berapa kali Bu Aisyah? Suami 1 kali aja kalau dari kita. Kalau suami kita bisa 3 kali senang, dari mana? Dari ibunya. Kalau ibunya senang, dia 3 kali senang. Kalau ibunya kesal, dia 3 kali kesal. Siapa yang masih punya ibu mertua? Angkat tangan. Bikin gembira ibu mertua kita itu. Walaupun ibu nggak cocok, bikin gembira dia. Supaya apa? Supaya suami kita 3 kali gembira. Paham ya Bu? Siapa punya anak laki? Kasih tahu sama anak laki. Saya juga begitu sama anak laki saya, 4 lanang Priyo Kakung Jalan. Nah, sinyalmu dari ibumu. Kalau ibu gembira, kau 3 kali gembira. Kalau ibu bilang sukses, kau 3 kali sukses. Kalau ibu marah, kau 3 kali marah. Kasih tahu istrimu ya. Kasih tahu begitu. Kenapa? Makanya kita kalau berumah tangga, perempuan milik suaminya dan suaminya milik ibunya. Makanya berbahagia yang punya anak laki. Anak perempuan gimana Bu Aisyah? Berbahagia juga. Kenapa? Sinyal ibu masuk ke anak perempuan kita, anak perempuan kita punya anak lagi, sinyal kita masih jalan. Karena dari perempuan. Dan kalau cucu kita perempuan, masih punya kesempatan sampai cicit kita sinyalnya. Cicit kita perempuan masih terus jalan dia. Makanya punya anak perempuan dikatakan ahli surga. Kenapa? Sinyalnya jalan terus. Dan Islam sangat seimbang. Sinyal untuk doa dari ibunya, tapi yang disebut nama nasab bapaknya. Seimbang nggak Bu? Seimbang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli ibadah dan ahli berdoa ya. Kita doa dulu sedikit ya Bu. Baca salawat dulu ya. Kenapa? Karena pada saat kita bersalawat, sinyal kita jumpa Rasulullah. Rasulullah ya diyakini oleh para ulama, ruh para nabi, ruh para rasul, ruh para orang beriman Allah simpan setelah dia meninggal, ruhnya, arwahnya di iliyin, di lapisan langit ke-7. Maka pada saat kita bersalawat, sinyal kita jumpa Rasulullah, maka sinyal kita tembus lapisan langit ke-7. Itu 4G kalah Bu. Mungkin kita menjadi, pada saat kita bersalawat, kita jadi 4000G. Banyak banget ya. Ya, kita buka ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ibu-ibu hadirkan Rasulullah. Rasakan Rasulullah ada di depan kita dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Salam alaika ya Nabiyullah. Ibu rasakan sinyal kita keluar dan panjang sampai iliin. Salam alaika ya Nabiyullah. Salam alaika ya Rasulullah. Rasakan mau berjumpa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan berjumpa juga dengan keluarga Rasulullah, berjumpa Khadijah, berjumpa Aisyah, berjumpa semua keluarga Rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi, berjumpa juga dengan semua sahabat Rasulullah, berjumpa Umar, berjumpa Abu Bakar, berjumpa Ali, berjumpa Utsman dan sahabat semuanya. Rasakan mau kita jumpa. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Mari kita doakan untuk orang tua kita, Bu, karena ridallah fi ridha walidain. Hadirkan wajah kedua orang tua kita. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk kedua orang tuaku. Sebut nama ibunya, Bu, dan bayangkan wajah ibunya yang sedang tersenyum. Sebut nama ibu yang lengkap dengan bintinya. Lihat wajah ibu yang sedang tersenyum, dan sebut nama ayah yang lengkap, ya, beserta binnya, dan lihat wajah ayah yang sedang tersenyum. Dan yang sudah berumah tangga, karena orang tua suami kita juga orang tua kita, hadirkan ya, dan sebut nama ibu mertua kita. Sebut bintinya, lihat wajahnya yang sedang tersenyum, dan nama bapak mertua kita, sebut namanya lengkap dengan binnya. Kalau Anda tidak tahu ya bin fulan, dan hadirkan wajahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ibu rasakan empat orang tua kita memeluk kita. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, curahkan kasih sayangmu kepada mereka. Amin kan, Bu? Amin. Allahumma ya Allah, hapuskan segala khilaf dan dosa mereka ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, karena terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk mengurus rumah tangga sendiri. Mereka masih hidup ya Rabb, dan kami jarang berjumpa mereka. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, karena terlalu sibuk bekerja dan terlalu sibuk mengurus rumah tangga sendiri. Kami jarang doa khusyuk buat mereka ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Buat ibu-ibu yang orang tuanya sudah meninggal, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rasakan semua orang tua memeluk kita, Ibu, karena mereka semua merasakan sinyal sampai pada mereka. Amin ya Allah. Dan sekarang hadirkan pasangan hidup kita yang sudah berumah tangga, baik yang masih ada maupun tiada, dan juga anak-anak kita. Sebut namanya ya Allah. Saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk suamiku. Sebut namanya suami dan lihat wajahnya, Bu. Lihat dia sedang tersenyum. Dan untuk anak-anakku, sebut satu-satu nama anaknya dan lihat wajah anak kita tersenyum pada kita. Sebut nama ayahnya, Bu. Lihat satu-satu. Dan lihat pada kita semua, Bu. Yang anaknya satu ulang-ulang terus, Bu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, tetapkan iman, Islam dan ihsan di keluarga kami. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan sehat walafiat di keluarga kami. Allahumma ya Allah, jauhkan mara bahaya di keluarga kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, tambahkan ilmu dan tinggikan kecerdasan keluarga kami. Mudahkan segala urusan kami ya Rabb. Lapangkan rezeki kami ya Rabb. Lapangkan rezeki kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, ampuni kami ya Allah, karena kami tidak tahu dan kami tidak pernah belajar, maka kami kadang marah pada suami dan anak-anak. Ibu rasakan suami dan anak-anak memeluk kita ya. Ampuni kami ya Rabb. Mohon kami selalu tambahkan ilmu dan tinggikan kecerdasan kami sebagai istri dan sebagai ibu ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah
Ibu bayangkan kita di dunia diberikan kebahagiaannya, rasakan seperti itu. Wabil akhirati hasanah, dan di akhirat juga didapatkan kebahagiaan, Allah berikan kebahagiaan. Wa qina azabannar. Ibu rasakan di depan kita ada api neraka, tapi Allah jauhkan kita dari api neraka. Wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rahman amin. Usap semuanya, Bu. Alhamdulillah, saat ini tadi kita bersama doa kita tembus ruangan ini sampai kepada siapapun yang kita doakan, ya. Saya nggak buka sesi tanya jawab. Ibu WA saya saja kalau ada yang penting sekali ditanyakan, ya. Saya di 0856 91 53 6656, ya. 0856 91 53 6656, atau IG saya ya Bu, Dr. Aisyah Dahlan. Tapi IG saya ada yang palsukan, ya. Yang aslinya itu ada DR-nya, ya, Dr. Aisyah Dahlan. IG fake saya lebih banyak followernya, bisa 22.000. Tapi itu bukan saya ya Bu, maaf sekali. Foto profilnya pakai kerudung warna ungu ya Bu ya? Iya, warna ungu ya. Jadi IG saya itu @Dr. Aisyah Dahlan. Soalnya yang IG fake-nya itu jualan-jualan Bu, jual produk. Saya nggak pernah jual produk. Baik ya. Ya, kalau saya belum balas berarti saya sedang seminar atau sedang praktek. Insya Allah malam saya balas ya Bu. Tapi kalau sudah 3 hari 4 hari nggak dibaca, berarti WA Ibu didorong sama WA Ibu lain ke bawah. Ibu naik lagi ke atas ya Bu. Kalaupun Ibu nggak mau tanya, simpan saja, ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.